Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, anak-anak ustazah, kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem gerak pada manusia, yaitu khususnya mengenai sendi dan otot yang ada pada manusia. Untuk itu, agar mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, tahukah kalian bahwa sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Jadi hubungan antar tulang ini biasanya disebut dengan persendian atau persambungan antar tulang. Nah, fungsi sendi sendiri pada manusia adalah untuk menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, sehingga manusia lebih mudah dalam pergerakannya. Kemudian menahan beban tubuh manusia, kemudian mendukung sistem gerak tubuh, baik itu misalnya berjalan, berlari, mengambil sesuatu, atau melakukan olahraga. Kemudian sendi dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan ada tidaknya gerakan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi mati atau biasa disebut dengan sinartrosis. Nah, sendi mati ini sendiri merupakan persendian yang terdapat pada tulang-tulang yang tidak menimbulkan pergerakan. Contoh dari persendian ini yaitu persendian antar tulang tengkorak atau biasa disebut dengan sutura, dan gomfosis atau penghubung gigi dan tengkorak. Anak-anak saja bisa perhatikan gambar dari sendi mati yang ada pada video, yaitu di bagian tengkorak. Yang selanjutnya ada sendi kaku atau biasa disebut dengan amfiartrosis, yaitu persendian yang terdapat pada tulang-tulang yang menimbulkan sedikit gerakan. Nah, contoh dari sendi kaku ini sendiri yaitu persendian antar ruas tulang belakang, kemudian antara tulang rusuk dan dada, serta antara tulang betis dan tulang kering. Nah, sendi kaku ini sendiri dia dapat menyebabkan pergerakan yang sangat kecil. Sendi yang selanjutnya yaitu sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi gerak sendiri yaitu persendian yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, pada sendi gerak dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya persendian antara gelang bahu. Nah, anak-anak saja bisa perhatikan gambar yang ada di video ya. Selanjutnya ada sendi putar. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contoh dari sendi putar yaitu persendian antara tulang atlas dan tulang leher. Kemudian ada persendian antara tulang hasta dan pengumpil. Silakan lihat gambar yang ada pada video. Sendi gerak yang selanjutnya yaitu sendi pelana. Nah, sendi pelana ini sendiri memiliki ujung berporos dan bentuknya seperti menunggang kuda. Contoh dari sendi pelana yaitu persendian pada tulang ibu jari dan persendian antara telapak tangan dengan jari tangan. Anak-anak saja bisa perhatikan pada gambar bagaimana arah gerak dari sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Jenis sendi gerak yang berikutnya yaitu sendi engsel. Nah, sendi engsel ini hanya dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya adalah pada persendian lutut, kemudian persendian siku, dan persendian ruas antar jari. Yang selanjutnya ada sendi geser, di mana sendi geser ini yaitu sendi interkapal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan.
Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai otot. Nah, anak-anak ustazah, otot ini disebut sebagai alat gerak aktif. Mengapa? Karena ototlah yang menggerakkan rangka tubuh manusia sehingga manusia bisa melakukan pergerakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, otot ini sendiri biasanya menempel pada tulang dan berfungsi untuk menggerakkan tulang, sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan, baik itu misalnya berjalan, berlari, mengambil sesuatu, makan, minum, dan lain sebagainya. Otot sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah otot rangka atau sering disebut dengan otot lurik. Nah, otot lurik ini sendiri menempel pada tulang manusia, kemudian bentuknya bergaris melintang, bekerjanya secara sadar, kemudian mudah lelah, dan bekerjanya cepat. Nah, otot lurik ini sendiri contohnya terdapat pada tulang. Kemudian sel otot lurik ini lebih panjang dibandingkan dengan sel otot polos dan otot jantung. Otot rangka atau otot lurik biasanya memiliki daerah terang dan gelap yang tersusun rapi, sehingga menyerupai warna belang-belang, makanya disebut dengan otot lurik. Jenis otot yang berikutnya yaitu otot polos. Otot polos ini sendiri ditemukan pada usus halus, rahim, kantung empedu, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Nah, otot polos berkontraksi dan berelaksasi secara lambat. Kemudian bentuknya gelondong dan memiliki inti sel di tengahnya. Bekerjanya biasa secara tidak sadar. Kemudian otot polos tidak memiliki daerah gelap dan terang karena tersusun atas rabut aktin dan miosin. Kemudian bentuk menanggapi responnya lambat. Jenis otot yang berikutnya yaitu otot jantung. Nah, otot jantung ini biasanya melekat pada jantung. Kemudian terdapat inti sel satu di tengah. Nah, otot jantung sendiri bekerjanya secara tidak sadar dan tidak cepat lelah. Kemudian kontraksi pada dinding jantung menyebabkan jantung dapat memompa darah. Nah, sel jantung ini sendiri bercabang. Contohnya pada jantung manusia. Kemudian ada sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot atau gerak pada otot dibagi menjadi 2 yaitu sinergis dan antagonis. Nah, otot sinergis yaitu bila otot saling berkontraksi maka kontraksinya akan menimbulkan gerakan searah. Contoh dari otot sinergis ini yaitu gerak pronator teres dan pronator quadratus berkontraksi maka akan menyebabkan telapak tangan akan menelungkup. Kemudian otot antagonis. Nah, pada otot sinergis bekerjanya biasanya bersamaan, sedangkan pada otot antagonis biasanya bekerjanya saling berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi. Atau jika otot yang satu berkontraksi, maka otot yang lainnya akan mengalami relaksasi. Nah, contoh dari antagonis ini atau sifat kerja otot antagonis yaitu salah satunya ada pronasi dan supinasi pada telapak tangan ketika menelungkup dan menengadah. Kemudian fleksi dan ekstensi pada sendi siku dan lutut dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Nah, biasanya otot melakukan 2 gerakan yaitu berkontraksi atau berelaksasi. Di mana berkontraksi ini merupakan kondisi otot saat menegang dan memendek sehingga dapat menggerakkan tulang dan rangka tubuh. Nah, relaksasi sendiri yaitu kondisi otot saat memanjang kembali. Biasanya unit fungsional otot rangka disebut dengan sarkomer dan terdiri dari aksin yaitu protein pembentuk filamen halus dan miosin yaitu protein pembentuk filamen tebal. Nah, anak-anak saja perlu kalian ketahui bahwasanya ada
tiga faktor yang mempengaruhi sistem gerak, yaitu yang pertama ada genetik, di mana kondisi sistem gerak dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kemudian yang kedua nutrisi, yaitu asupan makanan, di mana asupan makanan ini sangat berpengaruh pada kekuatan dan ketahanan sistem gerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu hormon. Nah, di sini ada beberapa jenis hormon yang mempengaruhi sistem gerak. Misalnya hormon paratiroid, tirokalsitonin, somatotrofin, dan tiroksin. Nah, pembahasan berikutnya yaitu mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama ada lordosis, di mana lordosis ini adalah kondisi tulang belakang yang membengkok ke arah depan. Anak-anak saja bisa perhatikan pada gambar ya, mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang kedua ada kifosis, yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Selanjutnya ada skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang selanjutnya ada rakitis, yaitu kaki yang membengkok berbentuk O atau X. Ada osteoporosis, yaitu tulang kropos, dan fraktura atau patah tulang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai gangguan pada persendian. Yang pertama ada artritis sika atau sering disebut dengan sendi kering. Kemudian ada dislokasi, yaitu sendi bergeser, atau ini biasanya pergeseran pada sendi dari posisi normal karena jaringan penggantungnya atau ligamen mengalami kekenduran atau cedera. Selanjutnya ada artritis eksudatif atau sendi bernanah. Biasanya ini diakibatkan oleh serangan kuman. Dan yang keempat atau yang berikutnya yaitu ankilosis, yaitu sendi menyatu sehingga tidak bisa digerakkan. Yang terakhir ada terkilir. Nah, terkilir ini biasa sering kita alami. Apa penyebabnya? Yaitu biasanya karena melakukan gerakan yang tiba-tiba atau gerakan yang sulit dilakukan. Kita masuki ke pembahasan yang selanjutnya mengenai gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama ada tetanus, di mana otot yang tegang terus-menerus akibat infeksi bakteri. Yang kedua ada atrofi, ini biasanya mengecilnya atau kondisi mengecilnya otot akibat serangan virus polio, atau otot yang tidak difungsikan lagi untuk bergerak karena kondisi lumpuh. Nah, yang ketiga ada kaku leher atau stiff. Ini merupakan kelainan yang terjadi karena gerak hentakan yang menyebabkan otot trapesius meradang. Yang keempat ada kram. Ini merupakan aktivitas otot yang terus-menerus sehingga otot menjadi kejang. Dan yang terakhir ada kesleo, yaitu jika gerak sinergis antara satu otot bekerja berlawanan arah. Nah, anak-anak ustazah, untuk menghindari gangguan dan kelainan pada sistem gerak, maka kita perlu melakukan upaya ataupun usaha untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Dengan cara yang pertama meningkatkan konsumsi kalsium dalam menu makanan. Maka kita harus memenuhi gizi yang diperlukan untuk menunjang kesehatan sistem gerak kita. Kemudian yang kedua, biasakan untuk berjemur sinar matahari pada pukul 7. Gunanya untuk membantu pembentukan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita melalui sinar matahari. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi vitamin D dari makanan. Kemudian yang keempat, lakukan aktivitas fisik untuk mendukung ketahanan sistem gerak manusia. Dan yang kelima, biasakan untuk menerapkan posisi duduk yang benar agar tidak terjadi gangguan pada sistem gerak. Baiklah anak-anak ustazah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita mengenai sendi dan otot yang ada pada manusia. Untuk melengkapi pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas yang ada di buku LKS, yaitu tugas mandiri halaman 11. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.